Komisi 2 DPRD Banjarmasin mendorong pemerintah kota untuk turun memikirkan atau mencari solusi mengenai kuncuran dana investasi dari pemerintah provinsi yang minta dikembalikan. Bila status PDAM Banjarmasin berubah, Pemko Banjarmasin harus berani melakukan langkah tersebut demi kelancaran operasional pelayanan PDAM. Komisi 2 DPRD Banjarmasin mendorong pemerintah kota untuk turut memikirkan atau mencari solusi mengenai kucuran dana investasi dari pemerintah provinsi yang minta dikembalikan bila status PDAM Banjarmasin berubah. Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini Wahitakuni Prima TV usai pertemuan dengan PDAM Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 29 Agustus 2019 memedahkan kalau Pemprov tetap kada ingin menghibahkan dana yang tertanam di PDAM Banjarmasin, maka Pemko Banjarmasin wajib memikirkan skema pembayarannya. Kalau kada bisa dicicil, bisa juga dibarter dengan investasi pemerintah kota yang ada di Bank Kasel. Politisi Partai Gerindra ini pun menegaskan bila duit pernyataan modal dari pemerintah kota ke Bank Kasel sekitar 120 miliar rupiah sehingga bisa dipergunakan untuk membebaskan saham Pemprov Kalimantan Selatan tersebut. Ini memang ngotot ingin dikembalikan, maka pemerintah kota kan wajib memikirkan tentunya skema pembayaran tersebut. Apakah mungkin dengan dicicil? Kalau toh tidak bisa dicicil ya bisa aja mungkin sesegeranya apakah yang dana yang ada di Bank Kasel itu bisa dibarter gitu untuk katakanlah membayar atau melunasi dana yang ada di PDAM dalam rangka PDAM ini bisa berubah menjadi Prusda seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin M. Faisal Haryadi mengaku sependapat di mana dana yang diinvestasikan pihak pemerintah kota ke Bank Kasel dinilai merupakan langkah yang tepat untuk membayar saham Pemprov tersebut. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menegaskan bila Pemko Banjarmasin harus berani melakukan langkah tersebut demi kelancaran operasional pelayanan PDAM ke depan serta melakukan perubahan status sesuai dengan diperintahkan dalam peraturan pemerintah pusat. Masih membicarakan mencari opsi lain, seperti apa kita bisa mengembalikan nilai investasi 54 plus 11 tadi ke pemerintah provinsi. Apakah dengan mencicil, kemudian juga dengan membayarkan langsung. Kami sih berharap bahwa ada upaya-upaya untuk bisa menghibahkanlah ke pemerintah Banjarmasin terkait investasi yang sudah ditanamkan oleh pemerintah provinsi. Nah, namun kalau umpamanya katakanlah jalan buntu yang kita temui, karena memang masih ada upaya-upaya konsolidasi dari kawan-kawan pemerintah kota untuk bisa melakukan pendekatan dengan provinsi agar dihibahkan. Kalau toh umpama tidak ada juga, ya mau tidak mau kita akan mencoba skema itu, kita akan menarik investasi kita di Bank Kasel, kemudian kita untuk membayarkan investasi ke pemerintah provinsi.